Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin. Inna hadza yahdi lil lati hiya aqwam. Yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Wa anna alladziina yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Ini apa kalau dikatakan pembahasan yang pertama surat Al-Isra menjelaskan pertama tentang Isra dan Mi'rajnya Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu menjelaskan kejadian yang terjadi kepada Bani Israel, yaitu mereka telah dihancurkan sehancur-hancurnya 2 kali karena dosa-dosa mereka, disebabkan karena dosa-dosa mereka, yang sampai akhirnya yang namanya kitab pegangan pun itu hilang. Kitab pegangannya itu hilang waktu dihancurkan yang kedua kalinya, itu waktu terjadi pembunuhan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, seorang nabi rasul, keduanya dibunuh. Akhirnya apa? Ya udah, Allah turunkan bala, pasukan yang sangat kuat, akhirnya meluluhlantahkan apa? Bani Israel, sampai tidak ada pegangan berupa kitab. Lah, lalu dijelaskan pas zaman Patros habis itu. Lalu untuk pegangan kita ada yang dalam manusia itu punya apa? Punya nurani lah, punya keinginan secara fitrahnya itu kita pengen hidup yang benar itu seperti apa pegangan kita gitu. Nah, akhirnya kan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, yaitu Quran ini. Kalau kalian pengen hidup, pengen mencari jalan yang tepat, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang adil, pegangannya ini. Dan ini sebenarnya Quran berarti suatu anugerah yang bisa memberi Allah tentang kehausan akan nurani kita, akan kebenaran gitu. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam. Jadi barang siapa yang menginginkan keselamatan dunia akhirat, menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, maka peganglah Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Adal wa aswab. Dan juga secara global Al-Quran ini menjelaskan, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh, dia dapat ajron kabiro, pahala yang sangat besar. Dan juga Al-Quran menjelaskan tentang memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, diancam a'tadna lahum adzaban alima, diancam dengan adab yang sangat pedih. Wa yadul insan bisyarri du'aahu bil khair wa kana insanu ajula. Dan juga Al-Qur'an menginformasikan kepada kita tentang karakter memang manusia yang sebenarnya itu apa? Yadul insan bisyarr du'aahu bil khair. Dia berdoa kejelekan bila mana dia umpamanya tadi semplak itu mincak semplak. Iya, serba salah lah. Gitu. Selalu nggak pernah ada enaknya. Diajar om. Sesunda. Tidak ada enaknya, jadi sampai dia tuh bosan, putus asa. Ya udahlah, kita sekalian aja dihancurkan lagi sehancur-hancurnya, saya nggak apa-apa daripada gini terus kita berusaha selalu gagal, jatuh lagi, berusaha gagal lagi. Udahlah, kita pengen sehancur-hancur seperti gimana ya itu sifat manusia itu, doahu bil khair, seperti dia pengen kaya, pengen sehat terus ya, harapannya itu seperti itu. Kalau udah dia down, jatuh ke bawah, tidak ada harapan, putus asa, ya akhirnya dia melakukan doa itu isinya menjelekkan atau doaun aleh, berarti menjelekkan, doa jelek. Itu apa sih namanya, itu supata ya. Atau kepada anak,
kepada anak, kepada harta, kepada istri, sudah terlalu marah akhirnya mengucapkan kata-kata yang jelek. Itu manusia seperti itu. Kadang bel karwakana insanu ajulah. Dan karena mana jenis manusia itu ya karena sifatnya itu selalu terburu kurang sabaran. Bahkan dia tidak peduli bahwa akibat dari ucapannya itu akan berdampak besar, bahkan dia akan lebih menyakitkan lagi. Makanya al-bala muakkalun bil mantik, bahwa cobaan yang menerima kita itu ya karena dasar dari ucapan kita. Ada muakkalun bil qaul, terjadi yang kepada kita itu karena ucapan kita itu semua. Ya. Dan makanya dengan kita diinformasikan oleh Allah seperti ini, kita mesti harus waspada. Wa ja'alna laila wan nahar ayatan, wa mahona ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinin wal hisab. Artinya kita diberi Al-Qur'an. Itu adalah nikmatuddin, kenikmatan agama yang luar biasa, tidak ada taranya. Lah kita pun dikasih kenikmatan dunia, yaitu berupa adanya siang dan malam. Itu nikmatul dunia. Gimana kalau dunia itu siang terus, malam terus, rasanya itu gimana ya? Itu termasuk nikmatul dunia yang luar biasa. Kita ada malam, ada siang. Pokoknya semua kenikmatan dunia itu bersumbernya dari adanya siang malam. Sebagaimana kenikmatan agama itu bersumbernya dari Al-Quran. Cuma Al-Quran itu ayat yang sifatnya tulisan, tapi kalau siang dan malam ayat Allah yang berupa apa itu? Bukan tulisan itu, kauniyah itu. Sifatnya itu. Tapi kenikmatannya sama, luar biasa. Dan dengan Al-Quran kita akhirnya meyakini tentang wujud Allah, wahdaniyat Allah dan kekuasaannya. Dengan siang malam pun sebenarnya mampu kalau kita tafakur tentang adanya Allah, wahdaniyatnya dan kudratnya gitu. Tablahu yang paling simpelnya, yang paling itu untuk kalau lail litas gunung ila fi, kalau malam, kalau siang litabtahu fi fadlam min rabbikum. Dan juga salah satunya hikmah dita'lamu adada sini wal hisab, kita mengetahui hitungan tahun, hitungan apa. Wa kullu shay'in afsalnahu tafsila, dan ke setiap sesuatu saya telah derahkan secara terperinci. Cuma ada yang bisa memahami, ada yang tidak. Wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Itu tentang apa? Memang kalau tidak ada tuntunan Al-Quran, sulit tentang sejatinya kehidupan manusia. Bingung sebenarnya manusia itu hakikatnya seperti apa ya, terlahir kok ada orang yang seperti ini, ada orang seperti ini. Itu sebenarnya lah, ini sebenarnya manusia itu udah ada tulisannya masing-masing. Udah ada tulisan, baik masalah rezeki, baik masalah jodoh, baik masalah dia pergantian sakit, sehat, semuanya itu ada, udah ditetapkan semuanya. Yang mana kata Muhammad menjelaskan itu bahasanya kenapa al-ta'irahu fi unuqi, di leher. Sebab leher biasanya sesuatu yang membuat manusia itu jadi hina, juga jadi mulia. Bila mana itu dikasih perhiasan maka akan mulia, tapi dikasih belenggu rantai maka jadi hina. Dan kehinaan dan kemuliaan seseorang itu bagaimana ada yang ada di lehernya itu, terutama perempuan lah, jadi indah itunya tuh. Lah nanti tulisan itu akhirnya terbukti manusia itu melakukan ini ya sesuai dengan ketentuannya. Wa nukhrijul lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Olah nanti yang zaman azal udah ditentukan, terbukti itu udah kenyataannya manusia itu akan seperti ini, dan nyata ada tulisan malaikat lagi. Amal-amalnya dicatat semua oleh malaikat itu. Lah tafsirannya ada yang ditaruh di kuburan nih. Kamu hidup sekian tahun, ini amal kamu.
Ya udah, sebenarnya dengan kita melihat kafa binafsika ikro kitabak kafa binafsika yoma alaika hasiba, dengan kita membaca tulisan rapor jelek semua udah sedih di kuburan itu. Aduh. Sebenarnya mah kita tulisannya bagus semua udah senang gitu, udah senang. Iya, iya, harapan enak, ada harapan enak. Nah, maka kamu nih baca terus sampai hari kiamat ya. Kamu aduh, bisa dibayangkan itu ada tafsiran, ada tafsirannya amal-amalnya, lalu ditaruh di aras, lalu di hari kiamat lalu disebarkan di makhluk-makhluk masing-masing. Ada yang menerima tangan kanan, ada yang kiri, ada yang miwaroi dobri. Dan udah sebenarnya tanpa hisabun ya berjalan, apa bisa diketahui bagaimana nasib manusia itu sendiri. Tapi Allah kan dengan keadilannya yang luar biasa, ada malaikat, ada kitab, ada timbangan, ada sirot, ada semacam-macam gitu. Jadi memang tidak ada hujah kita itu, tidak ada alasan. Kalau kita ahli surga ya kita pantas layak untuk penghuni surga. Kalau naudzubillah ada orang ahli neraka ya memang pantas layak dia jadi penghuni neraka. Hujah apapun tidak bakalan bisa menyelamatkan dirinya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu alaiha. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk sebenarnya untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Dhalla dia sesat, sebenarnya kesesatannya itu berdampak akibat buruk terhadap dirinya sendiri. Kita tidak perlu kita baik, nggak enak baik sendirian lah, gitu tuh. Ya baik sendirian gitu, jadi ikut-ikutan buruk ya tidak seperti itu. Atau kita melakukan keburukan, maka akan berdampak dengan juga tidak seperti itu. Jadi manih tada fa inama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inama yadillu alaiha. Dapat petunjuk ya untuk dirinya sendiri, dia sesat juga berdampak akibat buruk terhadap dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan jiwa yang bermaksiat itu dia tidak menanggung dosanya orang lain. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Dan sekali-kali saya tidak bakalan mengadab, kata Allah, menyiksa seseorang pun sampai kepada dia itu seorang utusan. Artinya ada dakwah. Nah, seperti kalau zaman fatrah ya udah gitu mah. Nah, itu yang insya Allah diselamatkan. Zaman fatrah itu zaman vakum, tidak ada nabi. Nah, seperti kalau nabi kita itu udah sampai hari kiamat, sebab ada pewarisnya yaitu para ulama, tinggal kita ngikutin. Umpamanya nabinya tidak, ini ya ada pewarisnya, kita tidak bisa alasan. Udah nabinya tidak ada, udah kita mah bebas. Dia tidak seperti itu. Sebab ada yang mewarisi nabi. Karena istafat kepemimpinan lah. Terus Allahu a'lam. Ya, enggak.